Dengan adanya bank sampah ini, kita bisa mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Nah, di dalam pemilahan sampah ini, walaupun nilainya kecil, ibu-ibu nilai analitik, tapi dampak yang kita timbulkan akibat pembuangan sampah letik lebih gede, tergantung niat diurang. Nah, semakin rajin ya semakin gede, semakin rajin semakin besar penghasilannya, seperti itu. Tergantung ibu-ibunya, apakah ibu memang setiap hari untuk memilah yang di rumah saja, atau pada saat kita keluar melihat sampah kita peduli itu. Nah, ya mudah-mudahan sih sampah yang kita miliki atau yang kita hasilkan setiap hari kita kumpul, kita pilah dari sekarang, insya Allah kita dari tim bank sampah Desa Lengkong Kulon siap membantu ibu-ibu atau menjemput lah ya, istilahnya menjemput, pasti menjemput nanti jenis-jenis sampah apa saja sih yang kita ambil. Nah, atau mungkin ada yang pasti punya rumah, mereka dapur atau kering dicampurkan aja di satu tempat. Kebanyakan rata-rata juga begitu, ya kan? Nah, selama ini ibu-ibu pasti akan bilang nih, sampah ini udah dicampurkan nih, diaduk lah sama dengan basah sama kering lah ya, gitu. Menjelang dalam satu hari, sampahnya itu udah mulai baunya nggak sedap ya. Sambil lewat gitu, ini udah bau no. Ibu sambil lewat kadang-kadang gitu udah lihat sampah, udah mikirin gitu, besok akan diangkut atau enggak ya gitu. Nah, umum dia datang besok ya diangkut, oke. Dia paling ujung selesai di tempat TPA. Pergi ke TPS dulu. Di TPS biasanya melakukan prosesnya seperti apa? Dibuangkan itu semuanya yang udah dicampur sama dengan sampah dan kering, basah sama kering. Mereka hanya cuma angkut mungkin 10% dari setiap rumah per wilayah. Nah, dari situ, dari TPS, apa yang sampah mereka tidak perlu dikirimkan ke TPA. Ya, tempat pembuangan akhir itu dia nggak memberikan solusi kepada kalian. Dia cuma hanya menumpukin doang. Jadi dia numpuk di situ berhari-hari. Nah, baunya sedap, itu luar biasa. Itu tidak bagus untuk kesehatan kita, apalagi buat anak-anak kita. Nah, keduanya, kalau udah makin banyak numpuk, kejadian apa? Itu penyakitnya semuanya yang si kotor-kotoran limbah-limbahnya itu turun kepada sungai. Turun ke sungai, sungainya itu jalan lewat kampung kita. Aduh, dampak sampahnya itu kok kemana-mana, kotor lingkungan. Kita turun kemana-mana lihatnya di pinggir jalan atau biar tetangga kita pun juga buang sampah sembarangan. Sedih nggak gitu lihatnya? Hal seperti gitu, ingat bahwa Anda nomor satu menjalankan imanah kepada bumi ini, kepada lingkungan sendiri. Besok-besok yang udah ikut memilah sampah, berarti Anda juga berhak yang tegur yang kepada yang orang yang di luar siapapun membuang sampah sembarangan. Kita nggak boleh begitu aja diam, khususnya yang punya bekas kopi. Mau pergi kemanapun, yang di bank yang manapun, belum tentu semua yang bank sampah yang bisa terima yang bekas kopi dari saset. Karena kenapa? Dari secara ini bekas kopi saset atau bekas dari Nutrisari atau yang Sasa, Koko gitu. Pokoknya berbentuk jenis yang ada warna silver di dalam. Itu belum tentu di semua bank sampah bisa diterima loh, Bu. Tapi ya alhamdulillah yang di bank sampah Desa Lengkong Kulon kami tetap terima. Karena kenapa? Dan itu ada nilainya, walaupun itu kecil ya Bu, tapi ada nilainya. Bank sampah lain mereka nggak memberikan nilai, tapi di bank sampah desa saya memberikan nilai. Karena kenapa? Tujuan saya warga kita tetap mesti semangat ikut memilah sampah.
sampah sejenis apapun memilah daripada Anda membuang ke sana, lebih baik bawa. Atau nggak bisa bawa, tinggal telepon, kami datang jemput. Nah, terus untuk yang si jenis sampah yang si bekas kopi ya, tuh rencananya programnya ya gitu Bu, kami akan diulang kembali, dijadikan dalam bentuk produk. Nah, ini nanti yang kegiatan buat si kerajinan tangan buat ibu-ibu lah ya. Nanti pasti akan keluar produk-produknya itu. Nah, itu pasti bikin menarik lah gitu buat si ibu-ibu ya. Siapa tahu yang ada di wilayah ini kerajinan tangan, mereka mau ikut belajar. Jadi dari Bank Sampah akan sediakan guru khusus untuk ikut memberikan pelatihan buat kerajinan tangan yang dari produk-produk seperti itu. Karena gini, kami kan tujuannya gini, selain kami ikut membantu menaiki ekonomi ibu rumah tangga, kami juga akan membawa edukasi, bukan hanya cuma mengedukasi memilah sampah ya, tapi edukasi yang dari bekas yang ini sebenarnya bisa membuatkan sesuatu yang produk yang luar biasa dan bisa laku loh gitu di mana-mana. Dan itu akan diperlukan kebutuhan setiap ibu rumah tangga. Ibu Mariani dapat pulponya. Ya, mudah-mudahan tindak lanjut dari Bank Sampah Desa itu, warga sudah artinya tidak membuang sampah sembarangan lagi, dan untuk membersihkan lingkungan artinya bahkan mungkin tidak di desa saja, di setiap kalaupun lebih harus ada dan bisa memanfaatkan dari sampah tersebut Pak. Kalau bisa ya kita jangan sampai putus di tengah jalan. Ya, memang ya kita agak susah awalnya ya, itu yang tadi saya katakan itu diawali saya sendiri ya, artinya kita ngumpulin sampah. Awalnya itu kok kata bapak ngumpul sampah gitu ya, untuk apa sih ya, kita nggak ngomong, buat dia nggak ngomong dulu. Nah gitu, setelah terjadi kita bersihin ya, dibersihin, dipilah-pilah gitu ya, ini sampah apa. Akhirnya ketika itu warga melihat, oh ya bapak berarti seperti itu. Jadi kita langsung itu terjun langsung Pak, tidak nyuruh kepada warga kumpulin tuh buat dianu gitu ya. Masyarakat antusias seperti inilah contohnya.